wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari, dan sekaligus dosen pengampu Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika, Ibu Eka Rahayu MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang plagiarisme. Di sini ada definisi plagiarisme, yang kedua jenis plagiarisme, yaitu berdasarkan aspek yang dicuri, berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiarisme, berdasarkan proposisi atau presentasi kata, kalimat, atau paragraf yang dibajak, berdasarkan pada pola plagiarisme. Yang ketiga, plagiarisme secara hukum. Yang keempat, tindakan yang termasuk plagiarisme. Yang kelima, tindakan yang tidak termasuk plagiarisme, dan cara menghindari plagiarisme. Poin yang pertama yaitu definisi plagiarisme. Plagiarisme disebut juga plagiat atau plagiasi, adalah suatu tindakan pelanggaran akademik yang serius. Plagiarisme atau penjiplakan merupakan kegiatan mengambil atau menjadikan ide-ide atau kata-kata orang lain menjadi milik sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Poin yang kedua yaitu jenis plagiarisme. Yang pertama berdasarkan aspek yang dicuri, yaitu plagiarisme ide, plagiarisme isi atau data penelitian, plagiarisme kata, kalimat, dan paragraf, dan plagiarisme total. Yang kedua, berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme yang disengaja melakukan penjiplakan atau menyalin suatu karya dengan sengaja tanpa menunjukkan siapa penulis aslinya. Yang kedua, plagiarisme yang tidak sengaja dapat berupa ketidakjelasan atau kesalahan kutip sumber. Yang ketiga, proposisi atau presentasi kata, kalimat, paragraf yang dibajak. Yang pertama, plagiarisme ringan, yaitu 30%. Yang kedua, plagiarisme sedang, 30-70%. Yang ketiga, plagiarisme berat atau total, yaitu 70%. Yang keempat, berdasarkan pola plagiarisme, yaitu plagiarisme kata demi kata atau word for word plagiarizing, yaitu menjiplak serangkaian kata demi kata atau kalimat demi kalimat hingga secara keseluruhan merupakan plagiarisme. Yang kedua, plagiarisme mosaik, yaitu menyambung, menggabungkan kata, frase, atau kalimat yang diambil dari orang lain dengan penulis lainnya tanpa memberikan rujukan. Poin yang ketiga yaitu plagiarisme secara hukum. Tindak plagiat mengakibatkan keresahan antar sesama penulis karena dianggap mencuri dan tidak menghargai ide orang lain. Plagiat dapat menyeret seseorang untuk ribut dengan orang lain atau pihak yang merasa dirugikan. Di Indonesia, tindak plagiat dapat didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terutama bagian keempat tentang ciptaan yang dilindungi, pasal 12 dan pasal 13. Poin yang keempat, tindakan yang termasuk plagiarisme. Yang pertama, mengakui tulisan orang lain. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Yang ketiga, meringkas dan memparafrasekan atau mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kelima, tindakan yang tidak termasuk plagiarisme. Yang pertama, menggunakan informasi yang berupa fakta. Yang kedua, menuliskan kembali atau dengan mengubah kalimat atau parafrase opini orang lain dengan memberikan sumber yang jelas. Yang keenam, cara menghindari plagiarisme. Yang pertama, dalam menulis sebaiknya menggunakan informasi yang berupa fakta umum. Yang kedua, menuliskan sumber referensi untuk pernyataan-pernyataan yang diacu penulis. Yang ketiga, memberikan batasan yang jelas bagian mana saja dalam uraian yang merupakan kutipan dan bagian mana yang merupakan pernyataan penulis. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.